Permisi, ada orang di dalam? Oh, kau di dalam rupanya. Coba buka pintunya. Aku ingin bertemu. Loh, kenapa tidak boleh? Apa kau sedang sakit? Astaga, jadi benar kau sedang sakit. Cepat buka pintunya. Kita berobat saja bersama-sama. Ayo, cepat dibuka pintunya. Di desa kami ada seorang perempuan yang tidak punya mulut. Di bawah hidungnya kosong melompong, tidak ada bibir sama sekali. Tidak ada yang tahu apakah ia punya gigi atau lidah di balik wajahnya yang terkunci rapat itu. Dalam keadaan yang tunang mulut, ia membingungkan warga desa. Apakah ia ini makhluk yang cantik atau mengerikan? Kedua matanya membelalak seperti mata ikan koki. Tapi kerlingannya tajam seperti cakar harimau. Hidungnya bangir, namun tidak kepanjangan seperti hidung si Petru. Kulitnya halus, lembut, dan hangat. Wajah dan air mukanya, bagi semua kami, baik laki-laki maupun perempuan, adalah sangat cantik. Bahkan, kata penjual siomay saja, tanpa mulut, perempuan itu justru seperti bidadari. Siapa saja yang memandangnya dengan bebas dan rahasia bisa menempelkan dalam angan-angannya jenis mulut yang disukai. Benar, pokoknya wajahnya ini memang sangat luas. Mau ditempelkan mulut model apapun akan cocok. Mulut yang besar, tebal, tipis, dan yang sedikit nyakil pun cocok. Justru dalam keadaan yang tidak punya mulut, bibirnya bisa digonta-ganti seenak sendiri. Mau bibir kuel-kuel model orang hutan, atau bibir bekicot yang nyerot dan becek, terserah. Tapi ada juga warga yang menganggap perempuan itu mengerikan, jelek, serem sekali kata mereka. Semolek apapun mata dan potongan-potongan wajahnya yang lain, sebening dan sesempurna apapun ekspresi yang terlontar dari wajahnya itu, tanpa ada mulut, ia adalah makhluk yang cacat, manusia yang tidak sempurna, seumpama bom. Perempuan ini tidak punya sumbu peledak, jadi mampet, sesak, ingin berteriak minta tolong, tapi tidak mampu berbuat apa-apa. Kawah gunung yang mampet sewaktu-waktu juga bisa meledak dengan dahsyat. Jadi memang benar perempuan itu berbahaya. Pro dan kontra berlangsung lama. Makin lama makin panas, hampir menimbulkan bentrokan. Ada kelompok yang ingin mendepaknya dari desa karena menganggap ia membawa sial. Ini kiriman iblis, harus segera ditendang, kata mereka. Lalu lawannya mempertahankan atas nama kemanusiaan yang adil dan beradab. Jangankan wanita, cacing pun harus kita lindungi dari ketidakadilan, kata mereka. Untung kemudian harga BBM naik deras. Tidak cuma naik, hedon, lenyap. Diperintahkan turun oleh pemerintah. Bantu. Malah harganya
adalah politik untuk mempersiapkan nanti pemilu yang dimenangkan. Kami, warga desa yang miskin, yang hidupnya sangat sederhana, tidak bisa berbuat apa-apa. Kami tidak lagi mempersoalkan perkara wanita yang tidak bermulut itu. Kami terima saja ia. Sebagaimana kami menerima siang dan malam, panas dan hujan, malaikat dan iblis, nyamuk dan cicak. Awalnya kami memang berdebat, tapi itulah yang membuat kami semakin mendekat dan akhirnya bersatu. Perempuan yang tidak punya mulut ini telah menjadi milik seluruh warga. Tapi kemudian timbul sebuah masalah. Tangkap perempuan sial itu! Tangkap sekarang juga! Sudah mengganggu stabilitas negara, harus ditindak tegas! Tangkap! Seorang petugas datang dari pusat, seperti tentara kolonial. Ia langsung main labrak dan mencaci maki kami semua yang ada di sana. Ku bilang tangkap. Itu artinya tangkap sekarang juga, goblok! Tangkap! Serunya memberikan instruksi. Pada suatu pagi yang cerah, ketika para pedagang baru saja membuka pasar dan anak-anak jalanan baru saja mencaking bukunya untuk mengintip sekolahan. Masih belum mengerti juga. Tangkap sekarang. Ayo, tangkap sekarang! Hansip di desa kami adalah hansip yang sangat patuh pada perintah atasannya. Merasai petugas itu bergigi besar. Buru-buru mereka menghunus pentungan yang biasanya jarang ia gunakan sehari-hari. Rumah wanita itu lalu dikepung. Perempuan itu lalu ditarik keluar. Mana mulut kamu? Petugas itu ngos-ngosan, dadanya naik turun. Kami bisa mendengar dengan jelas suara gemeletuk jantung besinya. Cepat katakan, mana? Mana mulutmu? Perempuan itu hanya tercengang. Bagaimana mau menjawab kalau mulut saja ia tidak punya? Hanya matanya yang menatap dengan lunak. Dan kami semua paham bahwa itu bukanlah tatapan biasa. Itu adalah sebuah jawaban. Jawaban yang paling jujur. Tapi petugas ini brengsek. Tentu saja ia tidak bisa mendengar apa-apa dari tatapan perempuan yang tidak punya mulut itu. Dan untuk menutupi kebodohannya, ia meninggikan lagi suaranya. Ia membentak semakin keras. Cepat, keluarkan mulutmu. Jangan disembunyikan. Cepat! Suaranya tercekik karena nyalinya kejepit. Kami yakin seyakin-yakinnya ia belum pernah menjumpai, jangankan wanita, ini manusia yang tidak pakai mulut. Di Amerika pun ini tidak ada. Lalu perempuan ini diajak masuk ke kamar untuk kemudian bicara empat mata selama 4 jam. Dan ketika semua pertanyaan yang diajukan tidak mendapatkan jawaban,
Bagaimana mau dijawab? Mulut saja ia tidak punya. Petugas memutuskan perempuan ini harus diamankan. Saudara-saudara, sudah saya putuskan untuk mengamankan perempuan itu sampai jelas betul asal-usulnya dan siapa dalamnya, siapa aktor intelektualnya, kenapa dan mengapa ia sampai tidak punya mulut. Dan yang lebih parah, kenapa kalian semua bodoh, tidak mampu mempersoalkan kenapa perempuan ini sampai tidak punya mulut. Perempuan ini harus segera diamankan. Ini pengacauan, ini subversif namanya. Tetap kuputuskan perempuan itu akan kuamankan. Tapi Bapak, bukankah sebenarnya dia, kalau kau melawan, kau adalah seorang pemberontak. Seorang pemberontak harus ditangkap. Kau ingin ditangkap? Petugas memutuskan perempuan itu tetap diamankan. Spontan seluruh warga menjadi panik. Semuanya kebingungan. Bagaimana mungkin seorang warga yang tidak bersalah harus diamankan dengan cara begitu? Ini sungguh tidak adil. Barangkali sudah nasibnya. Masalahnya adalah kenapa orang yang tidak punya mulut dianggap salah. Sudah kukatakan barangkali memang sudah nasibnya. Nasib sih nasib, tapi mana ada nasib seperti itu? Emangnya kau sendiri mau punya nasib seperti itu? Tidak punya mulut, kau sendiri mau? Tidak kan? Kalian bodoh semua. 100% bodoh. Aku ini sudah bicara 4 jam 4 mata dengannya. Aku tahu betul. Justru dalam keadaan yang tidak punya mulut, ia berbicara banyak sekali. Kita ini kan sedang dalam masa demokrasi, sedang dalam masa berbicara dengan terbuka dan bebas. Nah, bagaimana bisa terbuka dan bebas kalau mulut saja dia tidak punya? Justru keadaan ini yang jauh lebih mengancam, jauh lebih berbahaya. Maka dari itu, sudah kuputuskan untuk mengamankannya demi keamanan saudara-saudara sekalian yang sudah rajin bayar pajak. Nah, bagaimana? Saudara sudah bayar pajak belum? Sudah belum? Kami tidak menjawab. Ya karena kami memang belum bayar pajak. Kami diam-diam saja pada saat itu. Kami tidak menyahut pada saat itu. Bukan berarti kami menerima begitu saja tindakan sewenang-wenangnya. Kami memberontak. Dalam hati kami melawan. Masa atas nama tugas sudah membenarkan segala tindakan yang keji. Lama ketidakadilan itu kami bahas. Maklum, desa kami adalah desa yang kecil. Kelapa jatuh di sambar petir saja bisa dihebohkan sampai setahun. Apalagi ada kepala warga yang diciduk oleh petugas. Untung kemudian harga BBM naik lagi. Tarif listrik juga ikut-ikutan naik. Belum lagi ada saluran udara tegangan tinggi yang melewati suatu daerah desa dan membuat seluruh warganya menjahit mulutnya untuk mogok makan. Dan kemudian televisi sibuk memberitakan tentang korban jiwa yang terus saja datang bertambah seiring dengan arus mudik dan arus balik yang terus juga meningkat. Kemudian juga koran-koran membahas tentang RUU, tentang santet. Berita perempuan yang tidak bermulut yang akhirnya diciduk oleh petugas. Jadi kalau setahun kemudian, perempuan itu datang. Astaga!
Sekarang aku sudah tidak minder lagi seperti dulu. Aku sudah sama dengan semua kalian yang ada di sini. Ya, karena aku sudah punya mulut. Ya, aku sudah punya mulut. Dan yang lebih penting dari itu semua adalah mulutku ini sudah dilatih banyak hal. Yang pertama, bisa baca puisi kalau memang dibutuhkan. Yang kedua, bisa bahasa Inggris juga kalau memang dibutuhkan. Yang ketiga, bisa menyanyi. Dan yang keempat, yang lebih penting dari itu semua adalah mulutku ini sudah bisa cipaan. Perempuan itu berubah menjadi banyak mulut. Dari pagi sampai malam ia terus saja mengoceh, tidak peduli yang mendengarkan sudah sampai bosan dan ingin muntah melihatnya. Pernah ada seorang warga yang memergokinya pada suatu malam yang tenang, di saat para warga sudah tertidur dengan pulas. Iya, matanya sudah terpejam, tapi mulutnya terus saja nyerocos seperti ban bocor. Kami berubah pikiran. Warga yang dulunya merasa perempuan ini cantik, tapi sayang tidak punya mulut, kini berubah merasa perempuan itu jijik. Kepribadiannya sudah dirubah oleh mulut yang terlalu banyak itu. Sementara warga yang dulu memang sudah membencinya, kini semakin merasa perempuan ini semakin mengerikan. Mereka bahkan mengancam perempuan ini untuk segera menutup mulutnya. Dan kalau tidak, mereka sendiri yang akan melakukannya dengan cara kekerasan. Tapi, seperti biasa, itu juga tidak berlangsung lama. Kembali demam berdarah merebak. Flu burung datang menyerang, flu babi juga datang menyerang. Para pemimpin bukannya prihatin, tapi malah saling mencakar berebutan kursi yang artinya rezeki. Judi, narkoba, merajalela, korupsi membabi buta, hukum dikencingi, pendidikan merosot, rasa kebangsaan menipis, krisis moral di mana-mana. Orang-orang pintar berusaha menyelamatkan generasi muda. Bagaimana menyelamatkan nasib mereka? Sebenarnya mereka sendiri juga tengah tenggelam, tertelan oleh nasibnya. Dikhawatirkan, inilah akhir daripada Zamrud Khatulistiwa. Sebulan lamanya, kami akhirnya terbiasa dengan kau yang dulu tidak punya mulut dan sekarang kebanyakan mulut. Kalau memang mulut sudah membuatmu banyak berubah, ya sudah, mau bagaimana lagi? Toh, kami kembali disibukkan oleh masalah-masalah hidup yang terus saja datang beruntun seperti tidak ada habis-habisnya. Entah apa saja yang sudah dilakukan oleh para pemimpin yang dulu mengumbar janji surga untuk seluruh masyarakat. Walaupun sebenarnya nenek moyang kami pernah mengajarkan pada kami untuk cepat melupakan apa saja yang datang, untuk belajar menerima karena terlalu banyak yang datang. Kalau tidak, belum sampai 1 bulan, kita semua bisa gila jadinya. Cucuku, dengarkan pesan nenek. Hendaknya kamu belajar menerima, karena hidup selalu ada masalah.
Benar. Masalah itu kemudian datang lagi. Mana? Mana perempuan yang kebanyakan mulut itu? Tangkap sekarang juga. Tangkap! Bapak, apalagi sekarang masalahnya? Apalagi yang sudah dilakukan olehnya? Apalagi? Jelas dia sudah merusak citra bangsa. Masa dikasih mulut dipakai menfitnah? Membakar-bakar itu bukan jiwa orang timur. Atau jangan-jangan kalian sengaja menggunakannya untuk mendongkel kami. Kami ini kan pemimpin yang kalian pilih langsung. Percaya dong. Jangan biarkan kepribadian kalian dirusak oleh pengaruh asing. Kalian semua bisa hancur. Cepat tangkap. Tangkap sekarang juga. Siapa Pak? Mana perempuan itu? Mana perempuan itu? Jangan takut. Cepat ikut dengan kami. Mundur. Ya. Ikut dengan kami. Setahun lamanya perempuan itu menghilang. Dan ketika ia kembali datang tanpa mulut, kami terima ia sebagaimana ia yang dahulu. Kami sudah dengar bagaimana mulutnya diratakan dan kemudian dikembalikan ke tempat asalnya. Kini kembali di bawah hidungnya itu hanya berupa tegalan kosong yang penuh dengan misteri. Tapi semua yang dikembalikan tidak bisa persis seperti semula. Ada yang berbeda. Antara lain matanya. Sinarnya sudah lain. Ada bayangan gelap. Sinar mata seseorang yang dulu pernah diberikan kesempatan untuk berbicara dengan terbuka dan bebas. Tapi ujung-ujungnya harus dibungkam dengan cara yang paling menyakitkan. Ya, yang paling menyakitkan. Mata itu kini marah, menyala, dan penuh dengan dendam. Keesokan paginya, seorang warga melewati perkebunan di desa kami. Perempuan yang tidak bermulut itu ditemukan tewas menggantung di cabang pohon nangka. Dan kemudian di kakinya ditemukan sepucuk surat. Barangkali ini salah. Aku minta maaf. Tapi sudah kuputuskan untuk memilih kesalahan ini untuk menghentikan semua kejadian buruk yang menimpaku dengan buas berkali-kali. Kami tidak mengerti. Seharusnya setelah kejadian itu petugas dari pusat itu harusnya datang lagi. Tapi seperti biasa, kalau sudah dibutuhkan, petugasnya tidak datang. Petugasnya malah menghilang. Sebenarnya, petugas kalian ini sudah lama sakit-sakitan. Dan yang lebih sebenarnya lagi adalah, dia sudah lama meninggal jauh sebelum perempuan tidak bermulut kalian itu ditemukan tewas menggantung diri. Kami benar-benar kebingungan. Baiklah, kami putuskan
terpaksa untuk menunggu. Kami menunggu kalau harga BBM naik, kalau tarif listrik naik, kalau harga beras juga ikutan naik, atau biaya pendaftaran sekolah anak-anak juga ikutan naik, atau sekalian saja ada bom meledak di kampung sebelah, supaya kami bisa mengelak, supaya kami bisa berpegang, supaya kami bisa menghindar dari semua pertanyaan-pertanyaan yang tidak mendapatkan jawabannya. Dan itu semua tidak terjadi. Kami terpaksa mengulung pembunuhan perempuan yang tidak punya mulut dalam-dalam sampai kenyal, sampai muak, sampai bosan, muak lagi, dan akhirnya muntah. Dan akhirnya bisa menerima. Setahun, 2 tahun, 3 tahun, bertahun-tahun kami masih dihantui oleh pembunuhan perempuan yang tidak bermulut, yang kemudian punya mulut, dan kembali tidak punya mulut. Sampai pada suatu hari, ada berita mengejutkan datang dari kota. Telah dilahirkan seorang bayi tidak bermulut di puskesmas terdekat. Spontan seluruh warga menjadi kaget, semuanya panik, semuanya ingin melihat bayi itu lebih dekat. Lalu kami menyerbu puskesmas itu dan mendobrak pintunya sampai pecah. Kau ingin melihat bayi itu dari dekat. Astaga. Benar. Dia tidak punya mulut. Benar. Dia tidak punya mulut. Dia tidak punya mulut. Benar, dia tidak punya mulut. Benar. Benar, dia tidak punya mulut. Lalu kami menggerling pada matanya. Awalnya, kami mengira kami akan melihat mata yang mencakar di sana, persis seperti mata almarhumah. Tapi tidak, ini berbeda. Matanya sama sekali tidak bisa membantu ketiadaan mulutnya. Ini hanya bayi cacat biasa. Ya Tuhan, sekali lagi. Matanya kok kosong melompong. Suster, matanya kok kosong begitu? Mata bayi ini kenapa kosong melompong? Kenapa? Bayi ini kan sudah kulino. Maksudnya? Kata dokter, bayi ini kan generasi kedua. Jadi ia sudah kulino, sudah terbiasa. Alah, bisa kan karena biasa. Bayi ini sudah bisa dan biasa menerima nasibnya.